Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah usai percakapannya dengan Malik bin Dinar, dia langsung pergi meninggalkan Malik bin Dinar. Di tengah-tengah perjalanan yang tidak tahu harus kemana, lalu mereka menemukan bangunan roboh yang tidak terpakai. Maka mereka menempati tempat tersebut dan menjadikannya tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarganya. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menampakkan cahayanya, sang istri berkata kepada suaminya, "Pergilah engkau ke pasar, carilah pekerjaan di sana wahai suamiku, dan belilah makanan dari upah yang engkau dapat." Lalu suaminya itu bergegas untuk pergi ke pasar. Sampainya di pasar, tak seorang pun yang mau menerima dia sebagai pekerja. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, "Aku akan bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika dia pergi meninggalkan pasar, saat ini yang dia tuju adalah masjid. Tak lama kemudian, dia menemukan masjid dan langsung bergegas untuk masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain hingga matahari hampir tenggelam. Melihat suasana semakin malam, dia pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Sampainya di rumah, dia ditanya oleh istrinya, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu di pasar?" Suaminya menjawab, "Hari ini aku bekerja kepada seseorang dan dia akan memberikan upah kepadaku esok hari." Keesokan harinya, dia pergi lagi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Lagi-lagi sampainya di pasar, dia tidak menemukan pekerjaan apapun. Karena di pasar tidak menemukan pekerjaan, dia pergi lagi ke masjid dan sholat di sana seperti yang dilakukan hari kemarin. Saat dia pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, ditanya oleh sang istri, "Apakah kau mendapatkan sesuatu?" Sang suami menjawab, "Upah hari ini akan diserahkan esok hari kepadaku." Pada malam itu juga, mereka tidur dalam keadaan lapar. Di hari ketiga dia pergi ke pasar, bertepatan dengan hari Jumat, sedangkan keberuntungan belum menyertainya. Lagi-lagi dia pergi ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah 2 rakaat Jumat. Lalu dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, ya Rabbi, berkat kemuliaan agama ini dan hari ini pula, hilangkanlah dari hatiku kesusahan nafkah kepada keluargaku ya Rabbi. Dan sesungguhnya saya malu kepada keluargaku. Saya takut, saya khawatir kepada mereka akan kembali ke agama yang dianut oleh saudaraku ya Rabbi, dikarenakan kelaparan yang menimpa diri mereka ya Allah." Setelah dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid dan selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bahwa waktu duhur telah tiba. Ketika azan duhur telah berkumandang, menunjukkan bahwa sholat akan segera dilaksanakan, sedangkan dia masih berada di dalam masjid. Adapun sang istri selalu setia menunggu kedatangan suaminya pulang ke rumah. Pada saat itu juga, rumah pemuda tersebut didatangi seorang laki-laki. Namun karena yang ada di rumah itu hanya istrinya, maka yang menemui tamu tersebut adalah istrinya. Ketika sampai di depan rumah pemuda tersebut, lalu sang tamu mengetuk pintu, dan keluarlah istri pemuda tersebut. Namun betapa terkejutnya, ternyata yang datang ke rumahnya adalah seorang pemuda yang sangat tampan, indah wajahnya, gagah tubuhnya. Akan tetapi, tamu itu memegang sesuatu di tangannya. Dia memegang wadah yang terbuat dari emas, dan wadah tersebut ditutupi dengan sapu tangan. Kemudian sang tamu berkata kepada istri pemuda tersebut, "Ambillah wadah ini dan sampaikan kepada suamimu bahwa ini adalah upah pekerjaan suamimu di hari Jumat ini. Karena pekerjaan di hari Jumat meskipun sedikit, itu dinilai banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika sang istri mengambil wadah tersebut, lalu membuka sapu tangan yang menutupi wadah itu, ternyata isi dari wadah itu adalah uang 1000 dinar. Kemudian istri pemuda tersebut mengambil 1 dinar, lalu pergi ke pasar untuk menukarkan 1 dinar itu ke tempat penukaran uang.
Lalu sang penukar uang ketika menimbang dinar dari perempuan itu, ternyata 2 kali lipat daripada dinar biasanya. Karena merasa aneh, sang penukar uang itu melihat-lihat, meneliti ukiran-ukiran pada dinar itu. Setelah beberapa lama diteliti, ternyata dipastikan bahwa dinar yang dibawa oleh perempuan itu adalah bukan dari dinar yang ada di dunia ini. Dikarenakan rasa penasaran, sang penukar uang bertanya kepada perempuan tersebut, "Dari mana engkau dapat dinar ini?" Lalu perempuan itu menceritakan semua apa yang sedang terjadi, yang menimpa dirinya dari masalah keluarganya hingga sampai berpindah agama. Lalu sang penukar uang itu berkata kepada perempuan tersebut, "Coba jelaskan tentang agama yang saat ini kau yakini, yakni agama Islam. Jelaskanlah kepadaku." Singkat cerita, setelah panjang lebar perempuan tersebut menceritakan tentang agama Islam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang penukar uang tersebut juga memeluk agama Islam. Tidak hanya itu, sang penukar uang tersebut juga memberikan 1000 dinar kepada perempuan itu. Namun, sang suami masih berada di dalam masjid. Ketika selesai melaksanakan sholat Jumat, seperti biasa, suaminya itu pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, karena di pasar dia tidak menemukan pekerjaan apapun. Dikarenakan rasa malu kepada istrinya, lalu sang suami meletakkan debu di dalam sapu tangan dan berkata di dalam hatinya, "Seandainya nanti istriku bertanya kepadaku, 'Apa yang kau bawa?' aku akan menjawab bahwa yang kubawa adalah tepung." Akan tetapi, ketika suaminya itu masuk ke dalam rumah, ternyata dia mencium aroma makanan dari dalam rumahnya. Namun secara diam-diam sang suami meletakkan sapu tangan yang isinya hanya debu. Dia letakkan di dekat pintu agar sang istri tidak menyadari bahwa dia sedang membawa debu ke rumahnya. Kemudian sang suami bertanya kepada istrinya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Lalu sang istri menceritakan semua yang terjadi di rumahnya. Ketika sang suami pergi bekerja, setelah mendengar cerita dari sang istri, spontan sang suami bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang istri mengetahui bahwa sang suami membawa sesuatu yang dibungkus dengan sapu tangan, dia bertanya kepada suaminya apa yang ada di dalam sapu tangan itu. Kemudian sang suami menjawab, "Jangan kau tanya tentang itu bukan apa-apa." Akan tetapi, istri dari pemuda tersebut tetap membuka isi dari sapu tangan itu. Namun keajaiban terjadi. Ternyata yang pada awalnya sapu tangan berisi dengan debu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat melaksanakan sholat Jumat, debu itu berubah menjadi tepung. Setelah sang suami melihat bahwa debu tersebut menjadi tepung, dia langsung bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha dan berpegang teguh kepada janji-janji Allah, dan yakin bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki. Semoga kita semua diberikan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus dijaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rizki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi